di sini dulunya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi. Saudara-saudara sekalian, terima kasih pada hari ini kita bersama pada mata kuliah pendidikan anti korupsi. Ini adalah pertemuan pertama. Di materi ajar kita ini adalah definisi dan jenis-jenis korupsi. Jadi ini nanti ada pertemuannya sebanyak 16 kali pertemuan. Jadi pertemuan pertama sampai 16 kali pertemuan. Jadi di pertemuan pertama ini kita bahas tentang definisi dan jenis-jenis korupsi. Ada banyak materi yang akan kita sampaikan. Yang pertama ada definisinya, kemudian ada jenis korupsi, ya kan? Ada komponen dan ciri, ada perspektif ataupun sudut pandang. Kemudian nanti ada video. Video ini nanti silakan kawan-kawan tonton. Ditonton nanti ada 4 video dibagi dalam beberapa kelompok. Nanti hasil video ini diri semua hasilnya. Apa? Ternyata di dalam video ini ada memuat tentang apa? Nanti tentunya tentang hubungannya dengan korupsi ini. Baik, kemudian tentang saya itu ada saya di situ. Terakhir ada referensi. Oke ya? Baik. Ini ada CPL dan CPMK. CPL itu capaian pembelajaran dekat seperti apa, kemudian CPMK-nya juga ada. Kita coba lihat di dalamnya. Semoga bisa. Oke, nah itu dia barangnya. Yang pertama CPL kita adalah menjaga keutuhan bangsa dan negara dengan membangun karakter anti korupsi. Oke, yang kedua mampu menguasai arti dan jenis korupsi. Ini pertemuan pertama dulu. Yang kemudian memahami arti dan ciri korupsi di CPMK. Ada yang tahu korupsi itu apa sih? Ayo, silakan. Korupsi itu apa? Korupsi itu kayak misalnya dikunjungi Pak, kan mendapatkan hasil yang bukan hadiah. Wow, luar biasa. Ini bangunan. Harga pengadaan bangunan ini sebanyak 100 miliar umpamanya. Nah, dengan speknya harusnya ini 3 lantai. Kemudian tingginya sekian, jadi kurang berapa lantai? Ataupun spek seharusnya ini harganya berapa? Ini pokoknya di standar harganya 1 juta satu. Jadi datang kawan yang punya kewenangan ini diturunkan grade-nya jadi grade terendah. Itu juga korupsi. Dan korupsi itu banyak sekali jenisnya. Nanti kita akan bahas ke depan. Oke. Next, kita lihat definisi korupsi. Nah, itu dia. Panjang memang. Tapi nanti kita saringan pendek-pendek saja. Korupsi itu berasal dari bahasa Latin. Latin itu apa? Latin. Tulisan Latin. Dari bahasa salah pokoknya. Bahasa Latin yang berarti yang dinamakan dengan korupsio atau lain-lain dalam bahasa Inggris. Sampailah kita kepada pengertian secara Indonesia-nya adalah secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, apalagi kebajatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Nah, itu dia secara definisi. Oke, next. Nah, KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dia bilang di situ, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik itu secara perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Apabila ia menyalurkan dana untuk kepentingan pribadinya ataupun kepentingan golongannya ataupun kepentingan orang lain, maka itu disebut dengan korupsi. Oke, luar biasa. World Bank itu apa? Bank Dunia. World Bank adalah Bank Dunia. Jadi World Bank ini adalah mereka yang mengeluarkan pengertian daripada korupsi. World Bank itu mengatakan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan. Jadi kapan dia dikatakan korupsi? Apabila dia berkuasa. Kalau nggak kuasa, gimana ada korupsi? Mana kuasa? Nah, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Jadi apabila menguntungkan pribadinya, maka itu dikatakan korupsi. Tapi dia di mana? Dia sebagai penguasa di publik. Siapa penguasa publik yang paling tinggi di negeri ini? Terus pokoknya lagi
silakan dibahas. Semua yang memiliki kekuasaan di negara ini itu mereka ada hukum kaitnya dengan ini. Artinya apabila mereka menyerah kekuasaan mereka maka disebut sebagai korupsi. Definisi World Bank ini sebagai standar internasional untuk merumuskan pengertian daripada korupsi. Jadi World Bank ini membuat satu formula yang menyatakan pengertian korupsi, inilah hasilnya. Dan ini yang dipakai oleh standar dunia untuk tentang pengertian ataupun definisi korupsi. Oke, baik. Next. ASEAN Development Bank. Ini Bank Asia. Kita di Asia ini punya bank juga. Silakan baca itu. Coba baca. Yaitu Mana Pak? Ya, silakan. yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Lembaga Transparansi Internasional mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan tidak pantas dan melanggar hukum oleh pejabat publik, baik politisi atau pegawai negeri, demi memperkaya diri sendiri atau orang-orang terdekat dengan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan oleh publik. Oke, pas. Nah, inilah banyak sekali sebenarnya pengertian korupsi ini. Ini kita sudah tahu bahwa pengertian korupsi ini kan tidak hanya uang. Tidak hanya uang. Ketika di Islam itu ada pengertian suap menyuap. Apakah itu bagian dari korupsi? Bagian dari korupsi? Suap menyuap? Iya. Suap menyuap, umpamanya siapa namanya? Septia ingin punya jabatan di kampus ini sebagai rektor. Punya rektor tapi nggak mas? Pokoknya jadi rektor tapi korupsinya jangan. Rektornya boleh, korupsinya jangan. Jadi untuk mendapatkan itu maka harus dapat link ke pusat, kemudian segala macam dan memberi uang suap. Itu juga bagian dari korupsi. Jadi banyak penyuapan segala macam kali itu bagian dari situ. Jadi pengertian korupsi ini sebenarnya nggak sempit, tidak hanya mengambil uang. Nah, pengaruh juga seperti itu, kemudian kerjasama dan ketidakbaikan juga seperti itu. Banyak sekali korupsi ini artinya pengertiannya itu luas. Oke ya, baik. Sekarang kita masuk ke komponen. Jenis dulu. Baik. Nah, jenis. Korupsi ini ada dua jenis besar. Pertama yang besar. Nah, yang kedua yang kecil. Yang kecil apa kira-kira? Korupsi kecil-kecilan. Dulu waktu di SMA, uang kas, ya korupsi itu korupsi juga, ya kan? Kecil ya. Ada nanti uang kas 2000 satu orang kan? Begitu aja semester, hilang setengah kan? Hilanglah jatuh. Entah di mana kemarin saya taruh. Kayaknya bocor ini uang kasnya. Itu juga korupsi. Nah, kecil-kecilan memang, tapi kecil-kecil tetap korupsi. Ada korupsi yang paling besar namanya ya korupsi. Dan itu orang mengatakan extraordinary crime, korupsi skala besar. Ini biasanya menyangkut orang-orang yang punya kepentingan. Ada itu politisi, ada pejabat tinggi, ada penegak hukum dan lain sebagainya. Itu sudah besar-besar lainnya. Dan juga ini yang sangat merugikan negara. Baik. Semua kita dijauhkan dari sifat korupsi. Korupsi itu adalah perbuatan, kalau koruptor adalah orangnya. Itu mantap. Oke. Nah, mantap itu. Nah, ini undang-undang tentang korupsi. Jadi tahun 1999, waktu 98 itu kan terjadinya tahun 98 demo besar-besaran di Indonesia untuk menurunkan siapa? Soeharto. Luar biasa ini. Jadi pada tahun 99 maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang kemudian diperbaharui undang-undang itu dari Nomor 20 Tahun 2021 dan 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, ini 7 jenis korupsinya. Kerugian keuangan negara itu udah pasti. Kemudian suap menyuap, nah itu tadi suap menyuap. Di agama apa suap menyuap itu? Ada yang tahu? Arasi, wal murtasi, finnar.
Menyuap, yang disuap, yang menyuap masuk neraka. Neraka. Kemudian yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Ini orang biasa untuk kepentingan jabatan. Saya mau jadi apalah gitu ya. Saya mau jadi kabak gitu. Jadi tidak tertutup kemungkinan saudara-saudara ini juga 10 tahun lagi jadi pejabat-pejabat yang besar. Amin. Nah, jadi kita ini masuk jeratan ini nanti. Jangan pikir korupsi itu ambil ruang aja. Masuk ke dalam 7 jenis ini juga masuk ke dalam lingkaran korupsi. Dan ada undang-undang yang mengatur dan ada pidana yang mengatur tentang itu. Baik. Kemudian pemerasan. Pemerasan tuh? Peras keringat. Diperas. Oke, itu pemerasan, betul. Kemudian perbuatan curang. Kemudian benturan kepentingan dan pengadaan dan gratifikasi. Benturan kepentingan pengadaan dan gratifikasi. Gratifikasi itu tahu? Ini siapa namanya? Asma? Rina jadi pejabat, jadi gubernur Aceh. Amin ya Allah, kan itu. Jadi datang satu orang. Septia ini ingin jadi kepala dinas, ya kan? Tapi dia nggak bilang dia mau kepala dinas. Tapi udah ada lah tender sedikit-sedikit gitu kan. Udah ada nampak dia orang-orang mau jadi kepala dinas juga. Dia kasih apa? Ada angpau, ada ini apa namanya dalam kantong kresek, kantong plastik. Tapi isinya apa gitu kan? Buah-buahan gitu segala macam itu. Tapi buah-buahan itu nilainya besar. Berarti biasanya itu ada hadiah-hadiah seperti itu. Tapi itu bukan berupa hadiah nantinya. Pura-pura kasih hadiah, tapi nanti ada efeknya. Seperti ya. Nah gitu, terselubung. Dan nilainya itu biasanya besar. Jadi biasanya nanti dia kasih banyak apa hobinya ibu gubernur nih. Hobinya ternyata dia sepeda yang mahal tuh namanya nonton. Ada sepeda yang mahal harganya 80 juta itu. Tiba-tiba kasih ke dia. Bu gubernur, kayaknya ibu suka deh sepeda ini. Brompton namanya, kita kayak nanti mahal tuh kayaknya. Nah, nanti kita beli kita. Itu kasih sama dia. Kan ternyata dia kan masalah tentang budi itu. Apalah maunya? Ternyata mau jadi kepala dinas. Itu gratifikasi. Maka hati-hati. Hati-hati seperti itu. Oke ya? Baik, paham ya? 7 jenis besar itu? Oke. Sekarang kita next ke depan. Oke, sebelumnya saya balik dulu. Nah, ini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri dari korupsi itu. Pertama, korupsi biasanya melibatkan lebih dari satu orang. Kalau korupsi satu orang biasanya jarang. Memang ada korupsi. Artinya apa? Ini kejahatan terselubung yang rame-rame biasanya. Tapi terselubung. Kemudian melibatkan keserbarahasiaan kecuali telah berurat dan berakar. Artinya ini rahasia betul. Mana boleh dilihat sama media. Ya orang maling mana pula. Pencuri mana boleh terlihat di umum. Dia betul-betul merahasiakannya. Yang ketiga, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Dalam kurung tidak selalu uang. Paham ya? Tidak selalu semua uang. Jadi kan sudah kita garis bawahi bahwa korupsi tidak selalu uang. Boleh jabatan, boleh dia bisa terjerat dari terbebas dari hukum. Umpamanya siapa namanya? Nova, mohon maaf, semoga dijauhkan dari hukum kan? Dia tersandung hukum 10 tahun penjara pokoknya, nauzubillah ya, nauzubillah. 10 tahun penjara. Terus hakimnya itu siapa namanya? Iya, hakimnya ini kan. Nah, jadi tolonglah saya janganlah 10 tahun. Kalau bisa bebas gitu kan. Bebas tak bersyarat. Oh, boleh, bisa kan tuh katanya kan. Nah, gitu. Itu juga bagian dari situ. Cepet. Cukup mana cukup cepet? Itu gorengan aja. Oke. Kemudian itulah dia bagian dari itu. Maka luas pengertian daripada korupsi ini. Jangan kita anggap korupsi itu hanya mengambil uang. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya pelaku
balik pembenaran hukum. Jadi ada delik-delik hukum ini yang dia bisa licin dari hukum itu. Artinya begini, ada satu ketentuan hukum, pasal hukum yang dia bisa tidak kena dengan pasal hukum itu, atau dia gunakan hukum itu untuk pembenaran kejahatan dia. Nah, itu berlindung di balik hukum. Ada banyak seperti itu. Jadi ada pasal-pasal yang bisa dileceh-lecehkan kemana, hingga dia terhindar dari hukum. Kemudian pelaku adalah orang yang mampu mempengaruhi keputusan. Siapa itu yang mampu mempengaruhi keputusan? Hakim, pejabat negara yang besar, yang dia bisa ubah sendiri undang-undang. Nah, begitu. Kemudian mengandung penipuan kepada badan publik atau masyarakat umum, itu jelas. Kemudian pengkhianatan kepercayaan, ya. Kemudian melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif, ya betul. Kemudian melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban. Kemudian kepentingan umum di bawah kepentingan khusus. Oke, baik. Sekarang kita next. Sampai sini paham kira-kira tentang pengertian korupsi dan ciri-cirinya? Insya Allah ya, luar biasa. Insya Allah ya. Baik, insya Allah juga. Oke, kita lihat korupsi dari berbagai perspektif. Ini sudah di akhir pertemuan. Baik. Perspektif korupsi dalam berbagai perspektif. Kemudian korupsi dalam berbagai perspektif. Yang pertama politik, hukum, kemudian budaya, agama dan sosial. Kita lihat dari perspektif ataupun sudut pandang agama. Jadi, agama berperan penting sebagai dasar dari segala kepercayaan tiap individu. Agama berperan dalam proses pendidikan dan pembentukan jati diri, watak dan perilaku manusia. Ketika seorang koruptor melakukan kejahatan ataupun seorang manusia melakukan kejahatan, maka ia menyingkirkan agamanya biasanya. Orang yang jauh dari agama, maka perilaku korupsi akan dia lakukan. Yang pertama lemahnya disiplin dan etika dalam bekerja. Kemudian adanya sifat tamak dan egois dalam diri kita. Tamak itu apa? Rakus. Ya, tamak itu rakus. Kalau egois apa? Ingin menang sendiri. Nah, itu. Kemudian next. Kemudian perspektif hukum. Seperti awal tadi kita sebutkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Jadi di survei KPK tahun 99 itu sekitar 50% korupsi berupa penyuapan. Menyuap cukup besar sekali. Jadi ini prestasi korupsi, bukan ini prestasi namanya ya. Ini kejahatan korupsi. Di Indonesia ini 50% dari korupsi itu adalah suap menyuap. Apa suap menyuap? Gunanya yang pertama tadi kepentingan jabatan. Yang kedua kepentingan terbebas dari hukum. Oke, kemudian apa penyebabnya? Yang pertama, korupsi di Indonesia bersifat transnasional sehingga koruptor banyak yang mengirimkan uangnya ke luar negeri. Pernah saudara dengar Panama Paper? Tidak pernah. Hampir pernah kan? Ini pernah. Ini sudah pernah kan? Ini sudah pernah. Panama Paper itu adalah lembaga Panama. Panama itu nama negara. Jadi mereka menyimpan uangnya di sana sehingga tidak bisa dideteksi oleh hukum di Indonesia. Menyimpan uang di sana. Gimana pun tahu? Makanya para koruptor itu pintar dia. Menyimpan uangnya di luar negeri. Korupsi dia di Indonesia, dari dia ke sana ke Singapura, berangkat dia ke Panama sana, dia simpan di sana. Ganti keluarga negara. Tapi korupsinya biasanya nggak tanggung. Sekali korupsi 7 turunan ke habis. Kalau korupsi 1 juta sampai bandara udah suruh pulang kan cukup kan? Nah, gitu ya. Karena korupsi besar mereka. Pembuktian korupsi ini di Indonesia butuh usaha super keras. Karena membuktikan korupsi di Indonesia ini nggak
serta-merta kita menuduh. Ada namanya di hukum itu praduga tak bersalah. Jadi nggak bisa serta-merta kita tuduh dia korupsi kalau tidak ada bukti. Jadi harus ada pembuktian. Bagaimana membuktikan? Ini yang paling susah membuktikan. Nggak bisa kita membongkar kecuali dia OTT namanya. OTT itu apa? Operasi tangkap tangan. OTT namanya. Karena ada dengan TV itu. OTT apa itu? OTT itu operasi tangkap tangan. Jadi kalau ada di OTT, tahuan itu udah bisa lagi menyerang dia. Tapi kalau membongkar korupsi itu sendiri tanpa lewat OTT itu agak susah. Jadi betul-betul data yang bagus, data yang valid, kemudian saksi segala macam, kemudian harus dilacak betul-betul kemana uang itu, rekeningnya dilihat segala macam. Nah itu baru bisa dibongkar. Maka cara cepat memang harus OTT, operasi tangkap tangan. Yang kebetulan kakinya tertangkap itu juga tetap tangkap tangan. Biarpun kaki udah nampak, gitu. Tetap operasi tangkap tangan. Oke, dampaknya memang luar biasa. Oke, next. Sedikit lagi. Kemudian perspektif sosial. Perilaku seseorang dalam melakukan korupsi didorong oleh 3 faktor. Yang pertama, sifat serakah sebagai potensi dalam diri manusia. Serakah, sama dengan sama tamak tadi juga. Tamak, serakah, rakus, pergi. Ya itulah dia itu satu kolam semua itu. Nah, satu kolam semua itu serakah, tamak, rakus, nggak cukup ya. Kemudian kesempatan untuk melakukan kecurangan. Biasanya kejahatan itu karena ada peluang. Jadi gini, bahasa kecilnya, seorang pencuri itu lewat di depan rumah kita, tengoknya pintu rumah kita itu terbuka, HP tergeletak 2 biji di situ. Karena ada kesempatan maka dia curi, coba kalau dikunci. Enggak mau orang. Jadi karena ada peluang di situ, ada kesempatan, cocok ini, ambil. Oke, yang ketiga, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dianggap mapan. Jadi banyak sekarang ini nggak cukup duit 2 juta nggak cukup, 3 juta nggak cukup, 10 juta nggak cukup. Ada yang sudah bergaji ratusan juta per bulan, tapi dia merasa nggak cukup. Karena apa? Dia hidupnya biasanya semakin tinggi gajinya, income-nya, semakin tinggi juga pengeluarannya. Coba kita ini sekarang dengan keadaan kita seperti ini, nggak terlalu banyak pengeluaran kita. Nah, paling ayam geprek dia udah mentah tuh. Ya. Coba kalau kita udah kayak sedikit, mana cocok ayam geprek? Mana main kan? Mana main ayam geprek? Jadi kita ke mana yang paling mahal lagi datangnya KFC. Lebih gede lagi gitu kan? Mana main lagi gitu? Tambah lagi hidupnya, nggak cocok lagi itu kalau restoran mewah. Begitu juga orang sekarang yang masyarakat awam biasa. Cukup dengan pendampingan itu, pendampingan saya di sini di bawah, cukup untuk berkendara kemana-mana. Tapi ketika dia gajinya besar sedikit, mana main pendampingan, naikkan lagi statusnya, beli mobil, gitu. Oke, terus selanjutnya, nggak ada selanjutnya di situ. Dalam perspektif ini korupsi telah dianggap sebagai hal biasa karena secara tidak sadar kita sering melakukan kita melakukannya dan sudah berlangsung sejak zaman dahulu kala. Contoh korupsi zaman perspektif budaya pertama, rakyat memberi upeti pada penguasa agar mendapat perlindungan. Yang zaman dulu biasanya. Dulu itu zaman kerajaan itu. Perilaku korupsi ini sudah ada. Di zaman kerajaan itu masyarakat itu dipungut upeti pajak reman. Itu dipungut mereka. Siapa yang tidak mau memberi upeti maka keluar dari kampung ini. Usir dia dari kampung ini. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan kartu miskin. Nah ini contoh-contoh kecil ini. Kartu miskin, apa kartu miskin sekarang ini? Nanti lah kalau ada kartu miskin yang banyak.
dapat, jadi nggak dapat. Iya. Itu sering terjadi di tempat orang, tempat kita nggak. Nah, gitu kan. Kemudian untuk mendapatkan fasilitas kesehatan gratis. Kemudian yang ketiga, seorang petugas kesehatan. Biasa petugas kesehatan itu biasa merekomendasikan obat yang dibuat oleh perusahaan tertentu karena dia sudah dapat suap dari perusahaan tertentu. Jadi dia nggak mau terima lain. Ini obat ini harus dimanjurin, yang itu enggak. Nah, teknik jual obat seperti itu. Itu juga bagian dari situ. Maka hati-hati terhadap korupsi ini karena luas sekali pengertian korupsi ini. Oke, baik. Sudah hampir selesai. Nah, ini ada video. Video ini ada 4 biji. Tapi video ini nanti akan jadi tugas kawan-kawan. Nah, tugasnya nanti tonton videonya. Kita bagi nanti 4 kelompok, 1, 2, 3, 4 kelompok. Tapi ini dikerjakan nanti minggu depan. Enggak minggu ini ya, enggak minggu ini, minggu depan. Jadi minggu ini nanti silakan ditonton secara seksama videonya seperti apa kandungan di dalam, apa muatannya, apa makna yang tersirat dalam video itu. Minggu depan nanti kita coba presentasikan per kelompok tentang makna dari video ini. Setelah nanti terakhir nanti pada pertemuan terakhir, pertemuan ke-16 nanti, bahkan kita harus buat video tentang kampanye anti korupsi. Nanti akan Bapak buat rumahnya seperti apa videonya, kita apa turun ke masyarakat, mengkampanyekan anti korupsi dan segala macam. Kemudian ini minggu depan aja ya kita kumpulkan. Baik ya, sekarang kira-kira adakah yang mau bertanya? Kalau ada yang bertanya boleh. Kalau sudah tidak ada yang bertanya berarti sudah luar biasa mantap. Ada? Oh silakan. Saya mau bertanya, apakah pendidikan anti korupsi melalui jalur pendidikan itu lebih efektif? Oke, ada yang mau menjawab? Atau Bapak saja yang menjawab? Oh, Bapak saja yang menjawab, boleh juga. Luar biasa. Pendidikan anti korupsi sejatinya sangat efektif melalui jalur pendidikan. Kalau nggak ada pendidikan, mana lagi kita? Karena untuk mengedukasi, kita mengedukasikannya untuk mendidik orang-orang itu melalui pendidikan. Jadi kapan? Sejak dini ditanamkan pendidikan anti korupsi kepada kita. Sejak dalam keluarga, kecil-kecilan dulu, jangan besar-besar sekali korupsi itu. Sebagai pemimpin makan uang rakyat, enggak, itu terlalu besar. Bagi kita masyarakat ini hal-hal yang kecil-kecil saja dulu. Diedukasi mulai dari anak kecil, dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, wajib diajarkan pendidikan anti korupsi. Karena negara ini hancur bukan karena dari luar, bukan karena nggak ada dari luar kita dibom orang sekarang ini. Itu Ukraina sama Rusia itu karena memang sudah lama konflik itu, baru sekarang muncul meledak-ledak. Tapi selebihnya kan kita dari orang negeri kita sendiri yang majukan kita. Kenapa negara kita ini dari tahun 70-an sampai sekarang negara berkembang aja terus? Ada kembang-kembangnya, nggak ada maju-majunya. Kenapa? Korupsi kita ini, indeks korupsi kita ini masih sangat tinggi di Indonesia. Di Jepang tahun 2005 itu sudah selesai mereka menggunakan lembaga anti korupsi. Kalau di Indonesia itu apa namanya lembaganya? Anti korupsi? KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi di luar negeri di Jepang itu sudah nggak ada lagi tahun 2005. Udah habis, ditutup lembaga anti korupsi mereka. Kenapa? Masyarakatnya sudah diedukasi sedemikian rupa tentang bahaya korupsi, kemudian tentang hukum yang dibuat ataupun hukum yang diterapkan bagi koruptor. Di Cina hukum koruptor itu apa? Hukuman mati. Di Indonesia? Nah, jangan tanya. Kita bisa lihat sendiri bagaimana keadaan hukuman korupsi di Indonesia. Makanya lemahnya sistem hukum korupsi di Indonesia, hukum untuk menjerat orang-orang koruptor, makanya akan menyebabkan korupsi ini susah sekali diberantas. Susah sekali diberantas. Makanya cocok sekali tadi bahwa pendidikan anti korupsi itu sangat dianjurkan atau bahkan wajib ditanamkan, diajarkan dari mulai usia dini sampai usia perguruan tinggi, sampai anak tersebut masuk ke perguruan tinggi. Supaya apa? Upaya menangkal korupsi dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa korupsi itu sangat berbahaya sehingga orang terhindar dari korupsi. Oke ya? Ada lagi kah? Oke. Siapa? Nafisa. Seperti nama ponakan
menjawab? Tanda? Kami saja? Ya, Pak. Oke, tadi coba dimana saja? Kan gitu lah, kami sebagai mahasiswa kan Pak. Gimana keterlibatan kami sebagai mahasiswa? Ya. Yang lainnya. Keterlibatan mahasiswa peringatan. Pertama, kita ikut terlibat dalam berbagai kampanye anti korupsi. Banyak kok bisa dilakukan mahasiswa sekarang ini. Di dunia kampus, masuklah terlibatlah dalam BEM, SEMA, DEMA. Itu jalur Anda untuk mengkampanyekan itu. Kemudian aksi demo itu juga bagian daripada aksi nyata dalam menyuarakan anti korupsi. Itu bagian besar itu, karena kita sebagai mahasiswa ini aksinya kita sekarang kan kita bukan pejabat nih, tapi kita punya suara. Mahasiswa itu adalah orang yang suaranya itu sangat didengar di negara ini. Tahun 98 Soeharto itu runtuh karena siapa? Mahasiswa. Sekarang kalian mau runtuhkan siapa? Yang mau diruntuhkan itu adalah orang-orang yang korupsi melalui aksi-aksi nyata. Boleh kampanye tidak harus dengan demo dengan anarki, itu tidak boleh. Karena demo dengan anarki itu kita juga terjadi dengan hukum lain, karena undang-undangnya undang-undang kekerasan. Karena Indonesia juga punya undang-undang anti kekerasan. Yang terakhir, masalah gratifikasi. Apa tidak timbul konflik nanti? Iya, tetap timbul konflik. Namanya juga gratifikasi ya, konflik pastinya. Makanya orang-orang dengan sebisa mungkin hindari gratifikasi. Jangan melakukan gratifikasi. Kalau memang nantinya kita karena kualitas kita, karena prestasi kita wajar menjabat jabatan tertentu, bukan karena kita memberikan gratifikasi. Saya kira waktunya sudah cukup, sudah habis. Kita padakan sampai di sini pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Kawan-kawan, minggu depan nanti kita review video yang 4 video ini. Baik ya, terima kasih saudara-saudara sekalian. Semoga apa yang kita terima hari ini dapatlah, nggak pun banyak sedikit boleh. Nah, nanti minggu depan kita tambah lagi, jadi tambah banyak. Demikian yang dapat kami paparkan, yang saya paparkan. Lebih dan kurang, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.